Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Panji Kusuma dengan 11 2023 1423 dari kelas komutasi awan A1148 RPL. Pada video ini saya akan mengerjakan project akhir dengan judul High Availability Cloud Storage berbasis Container Orchestration Docker Swarm dengan Network File System. Eh, Tujuan dari project ini adalah untuk membangun layanan cloud storage on cloud yang berjalan di atas cluster Docker Swarm yang telah kita buat sebelumnya. On-cloud ini akan menggunakan NFS atau Network File System sebagai shard storage sehingga data dapat diakses dari node manapun di dalam cluster. Private juga digunakan sebagai reverse proxy untuk mengarahkan domain out cloud, komutasi awan lab ke server service on cloud. Di sini kita juga akan menguji high availability dengan mematikan worker secara bergantian nanti dan memastikan on-call tetap bisa diakses serta file tidak hilang. Lalu di sini saya menggunakan 3 virtual machine di Oracle VirtualBox dengan Ubuntu Server 24.04, Container Manager, Container Worker 1, dan Container Worker 2. Nah, keduanya ini berperan sebagai swarm worker sekaligus NFS client. Windows host dengan IP 192.168.561 digunakan untuk browser dan license. Penting, batas high availability pada project ini ada di level worker dan container. Manager di sini tidak boleh dimatikan karena sekaligus menjadi NFS server dan entry point traffic. Di sini VM-nya sudah saya nyalakan, kontainer VM Manager Worker 1 dan Worker 2-nya, lalu sudah saya sambungkan ke terminal, terus saya sambungkan kontainer Manager 1, kontainer Manager, kontainer Worker, dan kontainer Worker 2. Lalu setelah masuk ke manager ini saya periksa status cluster Docker Swarm. Saya nanti pastikan juga ketiga node berstatus ready dan aktif dengan manager sebagai leadernya. Saya juga cek stack yang sedang berjalan, kapasitas dan memori saya. Sini ketiga manager di touch ready, aktif, dan untuk kenal manajernya sebagai leader. Lalu di sini ada apa namanya kapasitas kapasitas saya di sini ada 2,5 giga yang terpakai, ada 74%. Sebelumnya juga saya sudah menghapus stok yang tidak diperlukan untuk proyek ini, stok HTTPD dan berbagai stok dari praktek sebelumnya. Lalu untuk stok traffic dan traffic juga tetap saya pertahankan karena eh, masih saya masih saya gunakan nanti. Saya juga sudah membersihkan image dan kontainer-kontainer yang tidak terpakai untuk membereskan ruang dan disk sebanyak mungkin. Seperti saya sudah membersihkan foto yang ada di kontainer manager, image dan kontainer, dan lalu di worker 1 juga, lalu ada di worker 2 juga. Selanjutnya, sebelum deploy on cloud, saya pastikan kedua worker sudah memiliki label role worker. Nah, label ini digunakan oleh Docker Swarm untuk menamakan container on cloud. MariaDB dan Redis hanya di node worker, bukan di manager. Lalu saya juga verifikasi network config public sudah sudah ada dan bertipe overlay. Sini saya apa namanya verifikasi apakah role workernya sudah terpasang.
Terus saya mau verifikasi network traffic-nya juga. Udah. Di sini yang hasil yang kita terima tampilannya benar ya role worker untuk kedua worker dan traffic publiknya tersedia sebagai network vertical overlay dengan scope swarm. Selanjutnya, sekarang saya akan menyiapkan NFS server di Container Manager. NFS atau Network File System memungkinkan beberapa server berbagi satu directory penyimpanan. Dengan NFS data on-code yang disimpan di worker satu juga bisa diakses oleh worker 2, sehingga ketika satu worker mati, worker lain tetap bisa mengakses data yang sama. Pertama, kita install paket NFS kernel. Kita tunggu sampai selesai. Bisa dilihat di sini bahwa penginstalannya sudah selesai. Lalu selanjutnya eh, saya akan buat directory yang akan di-share ke worker. Directory ini adalah home container. Permission 777 diberikan agar kontainer dengan berbagai UID bisa nulis ke NFS. Berhasil dibuat. Lalu selanjutnya saya konfigurasi file uh, etc. Lalu saya konversi file etc export untuk mendefinisikan directory mana yang akan di-share kepada siapa. Lalu saya izinkan nanti akses dari seluruh jaringan host only 192.168.56.0/24 yang mencakup worker 1 dan worker 2. Lalu saya coba aktifkan NFS-nya. Oh, di sini saya verifikasi dengan perintah show mount localhost. Mohon hasilnya harus menampilkan home container untuk jaringan 192.168.56.0/24. Ya, yang dimana kayaknya ini belum ya. Yang berarti NFS server belum aktif di sini.
Ini tadi saya salah tulis karena ini malah komen. Sekarang mau coba saya benerin ya. Sekarang saya verifikasi. Sekarang muncul di Showon localhost. Selanjutnya kita ke tahap selanjutnya. Sekarang saya berpindah ke kontainer 2 per 1 untuk mengatur NFS client. 2 per 1 ini kita perlu memasang direktori namanya home container juga dari NFS Server Manager. Agar kontainer Docker di 2 per 1 bisa menyimpan dan membaca data dari share storage. Kita menunggu dulu ya. Sudah selesai. Lalu selanjutnya, agar direktori NFS ini otomatis terpasang kembali saat 2 per 1 dinyalakan ulang, saya tambahkan konfigurasi ke file etc fstep yang ada di sini. Saya tempelkan ke bawah. Lalu selanjutnya saya buat file test dari 2 per 1 titik txt sebagai bukti bahwa 2 per 1 berhasil menulis ke NFS. Kemudian saya keluar dari 2 per 1 dengan perintah exit.
Berhasil ya kira-kira. Lalu langkah yang sama saya lakukan ke kontainer 2. Saya, saya install NFS, kemudian mon directory NFS, dan saya tambahkan ke fstab seperti tadi. Di sini install NFS-nya sudah selesai. Selanjutnya saya edit fs tab-nya. Saya buka Desmond dan membuat file uji di worker 2. Bisa dilihat bahwa file test dari worker 1 txt yang dibuat tadi juga sudah terlihat. Saya tambahkan file test dari worker 2 juga sebagai bukti. Ini membuktikan bahwa kedua worker menggunakan storage NFS yang sama. Lalu saya sekarang kembali ke manager dulu untuk memverifikasi apakah NFS shared storage ini berfungsi ya. Di manager seharusnya terlihat kedua file yang dibuat dari worker 1 dan worker 2 tadi. Dan saya apa namanya akan lakukan perintah verifikasi NFS dari file kedua worker. Sini sudah muncul worker 1 dan 2. Terlihat ada tes dari worker 1 dan tes worker 2. Ini membuktikan bahwa NFS server berjalan dengan benar dan kedua worker sudah terhubung ke shared storage yang sama. Fondasi dari NFS-nya sudah siap dan sekarang kita bisa deploy on cloud. Selanjutnya di sini saya menyiapkan struktur directory untuk on cloud di dalam storage NFS-nya. Ada dua subdirectory, files untuk data file on cloud dan MySQL untuk database MariaDB. Kedua direktori ini berada di home container yang sudah termount via NFS di semua node, sehingga ketika service berpindah ke port lain, datanya tetap bisa diakses. Lalu sekarang saya membuat konfigurasi stub on cloud dalam format YAML. Tag ini terdiri dari tiga service MariaDB sebagai database, Redis sebagai charge, dan OnCloud sebagai aplikasi cloud storage utama. Semua service memiliki placement constraint agar hanya berjalan di worker. OnCloud juga dilengkapi label traffic agar bisa diakses melalui domain. Lalu file OnCloud-nya saya konfigurasi seperti berikut. Ada yang kurang dikit. Sudah saya konfigurasi, lalu sebelum deploy saya verifikasi isi file YAML dan kondisi network trafficnya dulu. Saya pastikan tidak ada kesalahan identifikasi dan network traffic publiknya tersedia. Traffic publiknya sudah tersedia, containernya struknya ready, aktif semua.
verifikasi verifikasi isi filenya juga benar. Selanjutnya kita akan melakukan deploy on cloud stack. Lalu Docker Swarm sekarang mulai menarik image MariaDB, Redis, dan on-cloud ke worker. Proses ini bisa memakan waktu 5 sampai 10 menit tergantung dari kecepatan internet. Perlu saya pantau progres dengan perintah watch-nya. Kita bisa tunggu replikasinya sampai ke satu-satu semua. Di sini saya tunggu hingga ketiga servis menunjukkan angka 1/1, on-cloud MariaDB 1, on-cloud 1, dan on-cloud 1. Setelah semua satu, saya periksa log. Saya nanti akan periksa log untuk memastikan kalau tidak ada error sama sekali. Di sini bisa terlihat jika ketiga servis sudah menunjukkan angka 1/1. Setelah ini sudah menunjukkan angka 1/1 semua, saya keluar dan sini saya mengecek log servis untuk memastikan kalau nggak ada error. Oh, sebenarnya jika dilihat sudah tidak ada error ya. Lalu selanjutnya untuk mengakses OnCloud melalui domain OnCloud Komputasi Awan Lab, saya perlu menambahkan entry di file host Windows. Caranya, caranya itu nanti saya dari Notepad. Caranya nanti saya Notepad, lalu saya run administrator. Lalu saya membuka file yang ada di Windows System 32 drivers dan etc. Lalu saya buka host. Saya menambahkan kode komutasi awan lab. Kira-kira seperti ini ketika sudah saya masukkan ke file host di Notepad. Tentu ini nanti saya apa namanya? Saya save dulu. Setelah itu saya akan lakukan flash. Kalau saya akan flash DNS dan testing sini. Terus selanjutnya ini sudah mengarah ke IP manager yang berarti domain lokalnya sudah bisa dikenali oleh Windows. Lalu selanjutnya saya nanti akan buka browser dan akses alamat HTTP OnCloud Komputasi Awan Lab. Selanjutnya di sini saya akan membuka browser. Nah, di sini saya ada buka Brave. Selanjutnya saya akan akses alamat HTTP
On-cloud komutasi awan lab, kita tunggu sebentar. Nah, itu sudah masuk. Nah, di sini traffic akan menerima request dan meneruskannya ke kontainer on-cloud. Halaman login on-cloud ini kan sudah muncul sekarang. Saya akan login dengan username admin dan password Windows 2025 Jaya. Lalu sekarang on-cloud karena sudah berhasil diakses, sekarang saya akan uji fungsi penyimpanan dengan upload file. Saya klik di sini tombol plus, lalu saya pilih opsi upload. Saya coba masukkan gambar deh. Sini gambar yang saya upload sudah muncul ya. Saya coba klik. File ini yang akan kita jadikan bukti bahwa data tetap ada setelah failover nanti. Selanjutnya, saya tambahkan user baru di onCloud. User, kita coba buat saya mailnya. Sudah berhasil terbuat. Lalu sekarang kita masuk ke bagian paling pentingnya, yaitu uji high availability. Di sini saya akan mematikan worker satu secara aman dan memantau apakah on-call tetap bisa diakses. Sekarang saya masuk ke bagian paling penting yang mana di sini adalah bagian uji high availability. Saya akan mematikan worker satu secara aman dan memantau apakah on-cloud tetap bisa diakses. Yang pertama, saya catat note-note yang mana tiap service sedang berjalan.
Di sini terlihat kalau ada MariaDB, Redis, dan OnCloud sedang berjalan di salah satu worker. Lalu sekarang saya akan coba matikan worker satu dengan aman menggunakan perintah molotov. Selanjutnya worker satu, setelah worker satu mati, nah, the cursor akan mendeteksi node tidak tersedia dan secara otomatis menjadwalkan ulang service ke worker 2. Lalu selanjutnya akan saya pantau prosesnya dari manajer. Ini kontainer worker satu sedang down. Tadi sudah terlihat kalau worker satu berubah status menjadi down ya. Lalu Dr. Song kemudian menjadwalkan ulang service ke worker 2. Lalu kita tunggu ketika service kembali menunjukkan replika satu-satu yang mana di sini sudah. Nah, setelah servicenya sudah satu-satu, saya refresh halaman on-cloud di browser. Lalu selanjutnya saya melakukan verifikasi setelah failover. Seperti ini. Nah, terlihat bahwa sekarang servisnya berjalan di worker 2. Saya coba, ini baru saja saya refresh halamannya dan ya sekarang on-code masih bisa diakses dan file yang tadi diupload juga saya cek dulu apakah masih ada. Akun yang tadi juga masih ada, gambar yang ada tadi juga masih ada. Ini membuktikan bahwa NFS Shard Storage berhasil mempertahankan data. Saya juga ini akan upload satu file kecil lagi sebagai bukti. Gitu, ini. Ya, nggak ada bedanya. Sama saja sebenarnya. Tapi ya ini membuktikan kalau udah berhasil sih.
Sebaiknya saya tampilkan ini juga sebagai bukti kalau sudah berhasil. Lalu sebelum saya matikan worker 2, saya nyalakan kembali worker 1 dari VirtualBox. Saya tunggu sekitar 1 sampai 2 menit hingga worker 1 kembali terdeteksi nanti di cluster. Sekarang saya hidupkan dulu lewat VM-nya worker 1, saya tunggu sebentar. Sekarang saya pantau dari container manager sampai nanti worker 1 kembali aktif. Worker 1 sudah aktif di sini. Lalu saya coba lagi. Replikasinya juga sudah jalan semua. Worker 1 sekarang sudah kembali berstatus ready dan aktif. Service juga sudah stabil semuanya. Sekarang saya bisa melanjutkan untuk uji HA untuk worker 2-nya. Nah, sekarang saya akan mengulangi setiap skenario yang sama untuk worker worker 2, yaitu saya matikan dengan aman menggunakan perintah power off. Lalu sekarang saya akan memantau worker 2 lewat container manager. Sini container 2 statusnya masih ready. Saya tunggu sebentar. Nah, setelah worker 2 di sini terlihat down, udah ada core swarm-nya orang harus ke worker 1. Setelah setelah di sini semua servisnya menjadi kembali ke satu-satu. Saya verifikasi on code di browser sekarang. Nah, sekarang eh,
Tadi 404 page pun karena sebenarnya MariaDB-nya belum belum siap. Jadi sekarang karena sudah siap, jadi websitenya bisa muncul kembali. Lalu selanjutnya di sini on-code juga masih bisa saya akses, semua file juga masih ada, termasuk file yang saya upload juga setelah failover worker satu sebelumnya. Ini buktian bahwa high availability berfungsi di kedua sisi worker ya, worker satu dan worker dua. Setelah ini saya juga akan buktikan kalau bagaimana task berpindah ke worker satu. Seperti ini. Baik, demikian demonstrasi proyek akhir komutasi awan yang telah saya kerjakan. Saya berhasil membangun high availability cloud storage menggunakan Outlook yang dijalankan di atas cluster Docker Swarm dengan 3 node. Network file system digunakan sebagai storage agar data on-call dapat diakses oleh worker manapun di dalam cluster. Traffic reverse proxy digunakan untuk mengarahkan domain on-cloud komutasi awanet ke service on-cloud secara transparan. Uji reliability menunjukkan bahwa ketika worker satu dimatikan, server berpindah ke worker 2 dan on-call tetap bisa diakses. Ketika worker 2 juga dimatikan, server berpindah ke worker satu dan data tetap tersedia. Semua file yang diupload sebelum atau setelah sebelum dan setelah failover tetap ada karena data disimpan di NFS shared storage bukan di disk local worker. Kalau begitu terima kasih telah menyaksikan demonstrasi ini. Nama saya Panji Kusumo dengan NIM A11 2023 15423. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.